Assalamualaikum. Salam. Oke, silakan Gus. Oke. Gimana Gus? Udah nyaman? Ya, Mas. Udah enak ya? Oke, kemudian apa tuh Gus? Kipas. Apa gurunya? Badel. Bagus, mantap sebenarnya. Seru ya? Oke. Sebelumnya mohon maaf nih, saya manggil di sini. Jadi karena saya tuh kadang ya kalau masuk kelas ngajar itu saya sering melihat itu Agustus sering kayak ngantuk gitu kan. Ya, jadi Agustus tuh kayak pelajaran yang nggak bisa masuk, susah memahami pelajaran. Jadi tujuan Bapak di sini ingin menanyakan kepada Agus, kira-kira apa sih sebabnya Agus tuh selama pembelajaran ini, selama yang Bapak jalan ini, Agus tuh sering dilihat ngantukan gitu Gus? Sering badan, sering main game, pas Susah tidur ya? susah tidur. Jadi mungkin masalahnya sering begadang ya Gus ya. Sebelumnya Agus pernah dikonseling kayak gitu nggak? Belum. Oh, belum. Jadi biar lebih jelas dulu ya, saya jelaskan dulu, Bapak jelaskan ke Agus. Jadi konseling ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah individu. Jadi Bapak di sini sebagai konselor, Agus sebagai konseling yang akan Bapak bantu untuk menyelesaikan masalahnya. Terus jadi sebelum kita mulai ya, jadi Agus sudah paham kan konseling individu maksudnya bagaimana ya Gus ya. Nah, jadi sebelum itu Bapak kasih tahu dulu bahwa di dalam konseling ini ada namanya asas kerahasiaan. Jadi semua masalah Agus yang Agus ceritakan ke Bapak nanti atau semua masalah yang membuat Agus tuh bisa nangkukan atau apa dan itu tidak akan terbongkar karena ada asas kerahasiaan ini. Jadi Agus tuh tidak perlu takut atau tidak perlu takut cemas kalau masalah ini nanti saya bongkar karena ada asas kerahasiaan itu. Jadi mohon kepada Agus ya cerita terbukanya tentang masalahnya ya. Siap ya? Siap. Jadi gimana? Siap ya? Siap. Ceritakan masalahnya Gus. Ya, Fit bisa sampaikan masalahnya Gus. Gimana Gus? Saya sering begadang, sering main game, sering keluar malam, tidurnya malam, Biasa tidurnya jam berapa Gus? tidur paling jam 2. Tidur malam. Jadi bangunnya biasanya jam berapa? Bangunnya paling jam 6. Jam 6. Itu persiapan buat sekolah ya? Iya. Jadi mungkin itu yang membuat efeknya Agus tuh pas belajar itu suka ngantuk ya? Iya. Jadi susah masuk ya belajarnya ya. Oke Gus, jadi ya gitu ya masalahnya. Terus kalau boleh tahu ya Bapak ingin tahu kira-kira apa sih kegiatan Agus tuh kalau pulang sekolah? Mungkin bisa Agus ceritakan dari awal pulang sekolah sampai sekolah yang sebelumnya. Pulang dari sekolah, sholat asar, pulang dari sholat asar, mandi Ya. langsung Mainnya ya. sampai maghrib. Maghrib sholat lagi, main lagi. Main lagi. Oke. Siap. Bisa sholat, main lagi. Main apa kira-kira kalau bisa? Skor TikTok. Iya. Mabar bisa juga kan? Iya. Jadi itu sampai segitu terus tidurnya jam Jam 2 jam 2-an terus bangun lagi jam 6 gitu ya terus sekolah lagi. Itu setiap hari ya kegiatannya. Oke Gus. Jadi setelah yang Bapak dengar ya dari Agus tentang masalah Agus, jadi pesan Bapak ini ya mungkin itu harus dikurangi Gus. Mungkin mainnya dari tidur telatnya itu harus dikurangi karena itu kan bisa membawa pengaruh buruk kepada Agus. Jadi nanti besoknya sekolahnya jadi suka ngantuk, pelajarannya sulit masuk ya Gus ya. Gus. Jadi mungkin Bapak akan kasih tugas Agus buat untuk membuat jadwal harian. Nah, jadwal harian yang kira-kira lebih produktif, yang membuat Agus tuh harus tidur kalau bisa di bawah jam 11. Kalau bisa jam 11 jam 11 gitu. Biar nanti besoknya bangunnya enak, di sekolahnya juga segar gitu. Enggak ngantuk-ngantukan lagi ya Gus ya. Biar lebih paham pelajarannya Gus ya. Nah, setelah nanti Bapak tugaskan untuk membuat jadwal harian itu, nanti Bapak juga akan berikan angket kesepakatan. Jadi angket kesepakatan ini bertujuan bahwa agar Agus tuh tanda sepakat bahwa Agus mau mengikuti saran dari Bapak dan Agus siap melaksanakan agar bisa berubah. Ya, siap ya Gus ya? Mau berubah ya? Oke Gus, kita mungkin bisa diisi aja Gus ya, kesepakatannya Gus.
Oke, Gus, makasih Gus. Nah, jadi setelah ini Gus, Bapak simpan ya, Bapak tadi. Jadi nanti perlahan-lahan mungkin ini bisa membantu Gus berubah. Jadi sedikit-sedikit pelan-pelan kita berubah. Ya, siap kita ya. Jadi ya setelah yang kita sampaikan nanti mungkin ada kelanjutan selanjutnya mungkin siap untuk berubah ya Gus ya. Bagaimana? Siap Gus. Siap. Jadi sudah ada gambaran ya Gus ya, bagaimana ingin berubah. Siap berubah ya. Terus jadi setelah yang kita lakukan tadi itu Agus kan sudah siap untuk melakukan hal-hal pelan-pelan yang tadi telah kita sampaikan atau kita bahas sama-sama Gus ya. Jadi mungkin saya cukupkan terus karena mungkin batas waktu kita. Di sini ada kelas lagi ya. Jadi saya tutup mungkin konsen kita pada hari ini Gus ya. Terima kasih telah datang ke sini Gus ya. Mungkin kalau masih ada masalah-masalah atau ada hal-hal yang ingin dibahas lagi bisa hubungi saya aja ya Gus ya. Ya siap hubungi saya aja Siap. atau kita bertemu di lain waktu ya Gus ya. Oke Gus, sekian dulu. Terima kasih ya. Ya. Sudah ada waktu gitu. Ya. Akan begitu aja Gus ya. Yes.